Emang yang nggak ada matematikanya, ya komunikasi misalnya gitu kan, nah kan nggak usah gitu. pakai hitung-hitungan, ternyata ada juga statistik. Nah jadi akhirnya itu malah saya nggak terakomodir, jadi nggak jelas. Akhirnya ntar lulus kuliah mau kerja apa, misalnya ya serabutan lah, apalah gitu kan. Nah jadi sedangkan Yusuf saja yang masih SMA seperti ini sudah tahu cita-citanya apa dan step by stepnya bagaimana ya kan, apa yang harus saya harus ngapain aja, terus saya harus punya modal berapa, saya harus punya skill apa. Nah maka termasuk ketika memilih jurusan SMK, maka setelah SMP lulus saya pilih SMK, soalnya saya akan begini dan saya pengen punya skill begini. Nah itu luar biasa tuh. Jarang sekolah yang mengedukasi atau mensosialisasikan kepada murid-muridnya untuk punya pikiran seperti itu. Biasanya mengalir paling ujian yang bagus ya, belajar. Terus kalau nilainya jelek ya les gitu kan. Iya, pasti. Tapi kan ntar juga habis les cuma untuk bagusin nilai aja. Nah, iya, buat yang kemampuannya juga belum tentu. hubungan Sama skill ataupun sama cita-cita di depan. Nah, itu ya buat teman-teman ataupun para orang tua yang memiliki anak yang masih sekolah, coba dipikirkan anak kita ini bakatnya apa, terus passionnya apa. Kemudian juga nanti kira-kira ini cita-citanya apa, karena nanti jangan sampai dia hanya mengalir saja, itu bingung setelah lulus kuliah mau ngapain, mau kerja apa, akhirnya ngelamar kerja sana sini nggak terima, frustrasi, stres. Nah alangkah baiknya kalau itu sudah dipikirkan sejak awal, bahkan sejak masa sekolah. Nah kebetulan nih saya mau memperkenalkan sekolah kami nih, sekolah saya juga. Maksudnya sekolah di mana tempat saya saat ini berada. Jadi ada sekolah namanya Fikar School ya. Fikar School ini sekolah yang berdasarkan metode coaching. Ada metode coachingnya gitu. Iya. Coaching itu kok nggak nanya coaching apa sih? It's okay. Jadi coaching itu maksudnya gini. Biasanya kalau di sekolah-sekolah itu ada guru BK ya, ada guru BK, BP. Tapi itu mungkin baru mulai juga SMP, SMA. Setahu saya SD nggak ada guru BK ya, nggak ada guru BP atau guru BK. SD biasanya nggak ada. Baru mulai SMP, SMA. Dan itu pun biasanya guru BP maupun BK itu hanya memanggil siswa yang bermasalah saja. Misalnya ada siswa yang ketahuan bolos. Nah, ya itu banyak. Sering terlambat, panggil sama guru BK, panggil sama guru BP. Terus misalnya ketahuan merokok, ketahuan narkoba, pokoknya yang bermasalah lah gitu kan, atau nggak naik kelas atau nggak ujiannya sering dapat merah, nilainya jelek terus. Nah biasanya guru BK-nya, ataupun guru BP hanya memanggil atau memikirkan anak-anaknya seperti itu saja. Tapi anak yang lempeng-lempeng doang, yang nggak pernah bikin kasus, ya terlambat pernah tapi mungkin jarang bolos atau nggak pernah bolos, nggak pernah narkoba, nggak pernah ngerokok, itu kan nggak pernah dipanggil dan jumlahnya pasti banyak dong. Iya pasti. Nah mereka kira-kira kebingungan nggak? Nanti cita-citanya apa? Potensi saya apa? Nggak pernah digali. Sama guru BK kan nggak pernah dipanggil. Iya pasti. Nah kira-kira bisa seperti Yusuf semua nggak? Belum tentu kan? Belum tentu karena mereka bisa jadi mengalir saja. Kan habis SD, SMP, SMA. Ya bisa SMA, bisa SMK, tergantung. Kalau SMK ya udah saya ikut teman saya nih masuk SMK, saya ikut dah gitu kan. Nah, iya. Beda sama pemikiran Yusuf tadi kan? Beda. Bukan karena ikut-ikutan kan masuk SMK karena sudah punya target-target tertentu kan? Nah, iya. Nah, jadi kalau seandainya di Fikar School itu siswa dari SD aja udah di coaching. Kenapa? Karena kita ambil contoh ya, pemain sepak bola misalnya. Siapa yang favoritnya Yusuf, siapa pemain sepak bola? Ya dulu sih Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas ya. Iya. Kalau yang luar negeri, yang dunia. Kalau luar negeri sih belum begitu hafal gitu. Messi. Nah, Messi sih. Ronaldo ya udah. Ya anggaplah Messi atau Ronaldo ya. Dua-duanya udah dapat pengakuan sebagai pemain sepak bola terbaik di dunia. Iya, benar. Kebayang nggak Yusuf kalau dia baru mulai main sepak bola setelah lulus SMA? Sekolah dulu SD, SMP, SMA, nanti begitu lulus jadi main bola. Enggak. Kira-kira bisa kayak gitu nggak? Enggak, belum tentu. Mulai kapan mereka berlatih sepak bola? Paling sebelum kayak sekolah gitu kayaknya udah bisa sih. Udah mulai ngelatih gitu. Dari umur 6 tahun nah. Oh. 6 tahun itu berarti kelas berapa? Umur selambat-lambatnya berarti kelas 1 SD. Iya kan? Benar. Bayangin selambat-lambatnya kelas 1 SD. Nah, ini anak kita paling kelas 1 SD baru ya belajar tulis, baca atau enggak, ya udah mengalir aja antara SMP. Belum diasah potensi bakatnya. Padahal untuk menjadi pemain profesional yang kelas dunia, dia harus mulai dari selambat-lambatnya kelas 1 SD udah mulai latihan sepak bola. Bisa ikut klub, bisa ikut sekolah-sekolah bola. Pokoknya intinya harus diasah itu skillnya. Karena kalau udah lulus SMA baru dia mau asah skill udah telat.
Iya. Udah terlambat, nggak bisa punya skill yang seperti Messi atau Ronaldo yang sekarang, nggak bisa. Baru latihannya setelah lulus SMA, nggak bisa. Iya. Nah itulah pentingnya menemukan potensi, bakat, dan minat anak sejak dini. Nah di Fikar School itu dilakukan. Ada coaching, jadi nggak cuma masalah guru BP, guru BK. Oh ini anak bermasalah baru dipanggil, nggak. Di coaching, dan coaching itu setiap bulan. Nanti ada report buat orang tuanya. Baik SD, SMP maupun SMA. Kan ada juga yang masuk Fikar baru SMP kan. Ada juga yang masuk sekolah ini baru setelah dia udah SMA gitu. Jadi ya otomatis dia baru mendapatkan coaching setelah dia SMA. Tapi alangkah baiknya kalau masuk dari SD. Karena dia udah akan di coaching dari sejak SD. Begitu so. Kalau misalkan buat kurikulumnya itu ada apa aja Pak? Buat kurikulumnya itu ada kurikulum nasional, ada kurikulum Cambridge. Jadi itu bisa nanti gini. Kalau untuk mau tahu lebih jelas kurikulumnya apa, terus biayanya berapa, tempatnya di mana, itu bisa silahkan datang. Bisa dilihat di website kami www.fikarschool.sch.id ya. Kalau SCH itu kan sekolah, school, SCH disingkat, iya, SCH.id ya. Jadi www.fikarschool.sch.id. Insya Allah akan banyak informasi yang bisa didapatkan, atau hubungi langsung, nomor hotline-nya ada di situ juga ya. Terima kasih Sob udah sharing sama kita pagi ini. Itu sangat bermanfaat sekali bahwa kamu adalah salah satu anak yang nggak pernah di coaching tapi bisa tahu, udah memikirkan masa depan dan cita-cita dan skill yang harus kamu punya, yang punya target. Jadi kamu adalah siswa yang udah punya target-target ke depannya apa. Itu jarang Sob. Iya, saya hargai. Tapi saya juga kayak lebih dari saya sih kayaknya sudah ada juga sih Pak. Ya mudah-mudahan ya, tapi kan nggak banyak, nggak menyeluruh gitu. Beda sama sekolah yang memang membangun sistem seperti itu. Jadi seluruh siswanya seperti itu. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Sekian podcast kali ini. Semoga bermanfaat, dan ingat apapun yang kita tahu kalau tidak pernah dilakukan percuma. Terima kasih. Saya dengan Hazrat Afisena di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.